Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Sistem Informasi kelas C yang akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah Struktur Data dan Algoritma dengan judul Pemrograman Aplikasi Laundry berbasis Borland C++ menggunakan prompt Cloud AI dan manual. Presentasi ini akan dibawakan oleh 3 anggota kelompok kami, yaitu dengan saya sendiri Esha Widya, bersama Keisha Asila dan Anastasia Naveralda. Kami akan membagi presentasi ini menjadi beberapa bagian. Yang pertama latar belakang dan tujuan, yang kedua fitur utama aplikasi, yang ketiga alur program, yang keempat tampilan antarmuka, yang kelima prompt yang kami gunakan bersama Cloud AI, serta perbandingan antara struktur data array dan linked list. Latar belakang proyek ini berawal dari permasalahan nyata yang sering ditemui pada usaha laundry konvensional. Pertama, pengelolaan transaksi dan stok bahan yang masih dilakukan secara manual sangat rentan terhadap kesalahan pencatatan dan ketidakakuratan data. Yang kedua, dibutuhkan sebuah sistem yang mampu mengintegrasikan proses pelayanan pelanggan dari awal hingga rekapitulasi pendataan harian secara terstruktur dan efisien. Oleh karena itu, proyek ini hadir sebagai solusi berbasis desktop yang dikembangkan menggunakan Borland C++ dengan tujuan utama untuk mempelajari implementasi nyata dari 2 struktur dan data fundamental, yaitu array dan linked list. Melalui proyek ini, kami mencoba mendemonstrasikan bagaimana kedua struktur data tersebut dapat diterapkan secara langsung dalam sebuah aplikasi yang fungsional dan relevan dengan kebutuhan dunia nyata. Terdapat 5 tujuan utama yang ingin kami capai melalui proyek ini. Pertama, membuat aplikasi laundry berbasis desktop yang fungsional menggunakan Borland C++. Kedua, mengimplementasikan struktur data array dan linked list secara langsung dalam program nyata, bukan hanya secara teoritis. Yang ketiga, mengelola transaksi laundry secara terstruktur mulai dari input, pesanan, pelanggan, hingga pengelolaan slot mesin. Keempat, membangun sistem pencatatan stok bahan dan pendapatan harian yang akurat. Dan yang kelima, memahami secara mendalam perbedaan karakteristik, keunggulan, dan keterbatasan penggunaan array dibandingkan linked list dalam konteks aplikasi nyata. Aplikasi Sofos Laundry yang kami kembangkan memiliki 7 fitur utama yang saling terintegrasi. Fitur pertama adalah login. Nah, sebagai gerbang keamanan akses aplikasi oleh kasir atau admin. Fitur kedua adalah input stok untuk mencatat jumlah stok bahan harian seperti deterjen, pelembut, parfum, plastik, stiker, label, dan paper bag. Fitur ketiga adalah transaksi, yaitu tempat operator menginput data pelanggan, memilih layanan, dan pemproses pembayaran. Fitur keempat adalah slot mesin untuk mengelola alokasi mesin cuci yang tersedia. Selanjutnya ada fitur kelima, yaitu antrian yang menggunakan struktur FIFO untuk mengelola pelanggan yang menunggu ketika semua slot mesin penuh. Lalu ada fitur keenam, yaitu monitoring laundry yang menampilkan status cucian melalui timer countdown lengkap dengan notifikasi ketika proses selesai. Dan yang terakhir itu adalah rekapitulasi yang digunakan oleh operator saat melihat toko mencakup perhitungan total pendapatan, pengeluaran bahan, dan laba bersih harian. Kami akan menjelaskan alur program secara keseluruhan. Setiap hari, operator datang pukul 7 dan membuka aplikasi, kemudian melakukan login. Setelah berhasil login, operator menginput dan mengecek stok bahan harian sebelum toko dibuka pukul 8. Ketika pelanggan datang membawa pakaian, operator menerima dan melakukan transaksi pembayaran. Pelanggan menerima struk, kemudian menunggu hingga dipanggil oleh kasir ketika cucian selesai. Sistem secara otomatis menampilkan notifikasi ketika proses laundry di mesin telah selesai. Pelanggan kemudian mengambil laundry bersih mereka. Di penghujung hari, setelah semua pelanggan terlayani, operator melakukan rekapitulasi pendapatan dan laporan stok akhir. Kemudian menutup toko pada pukul 10 malam. Alur ini mencerminkan siklus operasional nyata sebuah usaha laundry harian yang telah kami implementasikan secara menyeluruh dalam aplikasi ini. Selanjutnya itu ada tampilan antarmuka. Aplikasi Sofos Laundry terdiri dari 11 form yang masing-masing memiliki fungsi spesifik. Form 1 yaitu form login. Form login merupakan halaman pertama yang muncul saat aplikasi dibuka. Terdapat 2 file input yaitu username dan password serta checkbox show password untuk memudahkan verifikasi. Jika login berhasil, sistem akan mengarahkan pengguna ke form dashboard dan jika gagal akan muncul pesan kesalahan. Yang kedua yaitu form 2 yaitu dashboard atau menu utama. Form dashboard memiliki pusat navigasi aplikasi. Terdapat 4 tombol utama yaitu profile, stok bahan, pemesanan, dan rekapitulasi yang masing-masing mengarahkan ke form yang bersesuaian. Yang ketiga ada form profile, yaitu form profile menampilkan informasi tim
pengembang aplikasi dalam tampilan yang menarik, dilengkapi foto dan identitas anggota kelompok. Yang keempat ada form input bahan. Form ini digunakan untuk menginput stok harian. Terdapat validasi minimum stok untuk setiap jenis bahan, yaitu ada deterjen, pelembut, dan parfum minimal 3 pieces, sedangkan plastik, stiker, label, dan paper bag minimal 10 pieces. Tombol selanjutnya hanya aktif ketika semua stok telah memenuhi batas minimum. Nah, form 5 yaitu form transaksi atau pemesanan. Form transaksi adalah inti dari operasional harian. Operator menginput nama dan nomor HP pelanggan, memilih jenis layanan, yaitu ada cuci kering, cuci setrika, atau setrika saja, serta ada mode layanan reguler atau fast wash. Sistem secara otomatis menghitung harga berdasarkan berat pakaian dan jenis layanan yang dipilih. Selanjutnya ada form 6 yang dimana itu merupakan form price list. Nah, di sini form price list itu menampilkan daftar harga layanan secara informatif kepada operator maupun pelanggan dan dapat diakses dari form 5. Selanjutnya form 7 yaitu rekapitulasi, merupakan form yang digunakan saat penutupan toko. Sistem menghitung total pendapatan dari semua transaksi, total pengeluaran bahan berdasarkan pemakaian stok, serta laba bersih harian setelah dikurangi biaya operasional tetap seperti listrik, air, dan gaji pegawai. Selanjutnya ada form 8 yang merupakan notifikasi slot penuh atau antrian. Ketika semua slot penuh, form 8 otomatis muncul dan memberi pilihan kepada pelanggan masuk ke daftar antrian atau membatalkan pesanan. Selanjutnya form 9 merupakan notifikasi stok habis. Form 9 tampil ketika stok bahan habis di tengah operasional. Operator dapat memilih untuk menambah stok yang akan mengarahkan kembali ke form 4 atau menutup toko. Selanjutnya form 10 yang merupakan monitoring laundry. Nah, di sini itu form menampilkan status real time seluruh slot mesin cuci yang dilengkapi timer countdown untuk setiap proses yang sedang berjalan. Ketika waktu habis, sistem mengirimkan notifikasi kepada operator bahwa cucian telah selesai. Dan yang terakhir merupakan form 11 yaitu notifikasi cucian selesai. Form 11 ini tampil secara otomatis ketika timer selesai, menampilkan informasi pelanggan dan slot yang bersangkutan. Lalu operator menekan tombol OK yang dimana merupakan untuk slot dikosongkan untuk membebaskan slot dan memanggil pelanggan berikutnya dari antrian. Selanjutnya, program menggunakan Cloud AI. Dalam pengembangan aplikasi ini, kami memanfaatkan Cloud AI sebagai alat bantu pemrograman. Pendekatan yang kami gunakan adalah memberikan instruksi yang sangat detail dan terstruktur kepada AI melalui natural language prompting. Untuk form login, kami memberikan prompt yang menjelaskan secara spesifik struktur komponen VCL yang dibutuhkan, fungsi validasi login, penanganan event, button, dan checkbox, hingga pengelolaan perpindahan antar form. Kami meminta kode yang siap dikompilasi tanpa error, lengkap dengan file header dan implementasinya. Selanjutnya, form dashboard. Form kami mencakup navigasi antara 4 form utama melalui button klik event, dengan memastikan integrasi yang benar terhadap deklarasi form yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya, pada form input stok, kami mendeskripsikan logika validasi minimum stok untuk setiap jenis bahan secara terperinci kepada Cloud AI, termasuk kondisi kapan tombol selanjutnya boleh aktif dan kapan harus dinonaktifkan. Prompt untuk form transaksi adalah yang paling kompleks, mencakup perhitungan tarif otomatis, alokasi slot mesin menggunakan FIFO, penyimpanan riwayat transaksi, serta integrasi data antar list box. Kami membangun prompt ini secara interaktif, menyempurnakan setiap detail hingga menghasilkan kode yang berfungsi sesuai harapan. Selanjutnya, untuk form rekapitulasi, prompt kami menjelaskan formula perhitungan stok awal dan akhir, pemakaian bahan perlayanan, serta kalkulasi laba bersih dengan mempertimbangkan biaya operasional tetap bulanan. Dan yang terakhir ada form pendukung. Form pendukung seperti price list, notifikasi slot penuh, notifikasi stok habis, dan form lainnya menggunakan prompt yang lebih ringkas namun tetap terstruktur dengan fokus pada satu fungsi spesifik masing-masing. Selanjutnya itu ada perbandingan array dan linked list. Salah satu tujuan akademis utama proyek ini adalah memahami perbedaan nyata antara array dan linked list ketika diterapkan dalam sebuah aplikasi. Berikut perbandingannya berdasarkan implementasi yang kami lakukan. Dari sisi struktur data, untuk slot mesin cuci, versi array menggunakan slot list box 10, sedangkan ukuran tetap 10 slot. Sedangkan versi linked list menggunakan slot list box node yang bersifat dinamis dan dapat dikembangkan sewaktu-waktu. Untuk antrian pelanggan, versi array dibatasi maksimal 5 antrian menggunakan Q5, sementara linked list melalui TQ node tidak memiliki batas kapasitas tetap.
Untuk riwayat transaksi, versi array dibatasi 500 entry, sedangkan linked list tidak memiliki batas tetap selama memori sistem mencukupi. Dari sisi teknis, array mengalokasikan memori secara statis saat kompilasi, sedangkan linked list mengalokasikan memori secara dinamis saat runtime, sehingga lebih efisien dalam penggunaan memori. Akses elemen array memiliki kompleksi O dari 1 karena dapat langsung diakses melalui indeks. Linked list memerlukan transversal dari hit sehingga O dari N untuk menambahkan data. Array terbatas oleh kapasitas yang telah ditetapkan. Linked list tidak memiliki batas tersebut. Dari sisi penggunaan, array lebih sederhana dari sisi kode dan mudah dibaca. Tidak memerlukan manajemen pointer, namun berisiko overflow jika data melebihi kapasitas. Linked list lebih fleksibel dan efisien memori, namun membutuhkan pengelolaan pointer yang lebih kompleks menggunakan operator new, delete, dan next. Untuk operasi pengurutan menggunakan bubble sort, keduanya memiliki kompleksitas O ke N kuadrat. Array menggunakan swap via index, linked list menggunakan swap data antar node. Dari pengalaman pengembangan ini, kami menyimpulkan bahwa array lebih cocok digunakan ketika jumlah data bersifat tetap dan frekuensi akses acak tinggi. Linked list lebih unggul ketika ukuran data dinamis dan kebutuhan penambahan atau penghapusan data sering terjadi. Selanjutnya, saya akan melakukan demo program. Jadi di sini ada form 1 yang merupakan form login. Jadi di sini operator akan memasukkan username dan juga password. Baik, saya akan memasukkan username-nya. Nah, di sini itu tersedia button show password yang dimana operator bisa melihat passwordnya. Nah, kalau misalnya passwordnya salah, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Namun jika password benar, maka operator bisa melanjutkan ke form 2 yang merupakan form dashboard. Nah, di sini tersedia 4 button yang dimana di sini ada button untuk menuju ke profile. Nah, jadi pada form 3 ini kami gunakan sebagai form untuk profile di mana di sini dilengkapi dengan data diri dan juga name. Dan di sini tersedia button untuk kembali ke dashboard. Selanjutnya di sini ada menu pilihan untuk stok bahan yang dimana di sini operator bisa menginputkan stok yang akan digunakan nantinya. Nah, di sini tersedia minimal stok untuk masing-masing bahan. Nah, untuk deterjen itu minimal stoknya 3, pelembut 3, parfum 3, plastik 10, stiker label 10, dan paper bag 10. Nah, jika operator tidak menginputkan stok tidak sesuai dengan minimal stok, maka tidak bisa dilanjutkan dan button selanjutnya itu akan mati. Jadi di sini saya akan menginputkan stok sesuai minimal terlebih dahulu. Dapat dilihat button selanjutnya di sini sudah menyala dan kita bisa memasuki ke form transaksi. Baik, di sini di bagian atas ini tersedia 4 button. Yang pertama, ini ada button stock, proses, price list, dan kembali. Jadi di sini operator bisa melihat price list dari layanan yang dimiliki oleh Sofos Laundry. Nah, di sini juga ada button kembali yang bisa digunakan untuk kembali ke form transaksi tadi. Baik, di sini saya akan menginputkan nama terlebih dahulu dan nomor telepon pelanggan. Nah, di sini saat data sudah dimasukkan, operator harus mengklik button OK agar bisa memilih layanan serta berat yang akan diinputkan. Nah, di sini akan muncul notifikasi bahwa data pelanggan telah disimpan. Nah, di sini saya ingin memilih layanan cuci setrika dengan berat 15 kilo. Dan di sini saya akan memilih mode kilat. Nah, di sini saya mengklik button proses yang dimana akan langsung muncul total dari layanan yang saya pilih sesuai dengan price list tadi. Di sini saya bisa membayarkan dengan uang 150.000 dan saya mengklik lanjutkan transaksi, maka akan muncul detail transaksi atau stroke dan nama saya di riwayat transaksi. Selanjutnya untuk pelanggan berikutnya saya ingin memasukkan datanya terlebih dahulu.
Nah, sebelumnya bisa dilihat di sini bahwasanya data dari layanan yang saya pilih tadi itu telah selesai. Ini bisa dilihat bahwasanya muncul notifikasinya. Jadi saya mau bisa mengklik button OK ini, jadi nama saya akan dihapuskan dari slot yang menandakan bahwa cucian saya sudah selesai. Nah, di sini sebelumnya itu saya akan menjelaskan bahwa ada form 10 yang dimana form ini nanti berguna untuk melihat proses dari layanan tersebut. Baik, saya akan memasukkan data terlebih dahulu. Di sini saya memilih layanan setrika dengan berat 20 kilo dengan mode reguler. Lalu saya membayarkan dengan uang 150.000 transaksi. Nah, di sini kita bisa melihat untuk proses itu. Di sini muncul timer countdown yang bisa dilihat oleh operator bahwasanya layanan tersebut sedang diproses. Nah, nanti maka akan muncul notifikasi seperti tadi dan kita akan kembali untuk ke layanan tadi. Nah, baik, selanjutnya saya akan mengklik pelanggan berikutnya. Kita akan memasukkan data pelanggan saja. Nah, di sini nama Keisha tadi masih tersedia di slot karena layanannya dipilih oleh Keisha masih diproses. Nih. Baik, selanjutnya saya akan memasukkan nama ketiga, data ketiga. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya layanan yang dipilih Keisha itu sudah selesai, jadi akan muncul notifikasi seperti ini dan nama Keisha akan dihapuskan dari slot laundry. Di sini saya memilih layanan cuci kering dengan berat misal 30 kilo dengan mode kilat. Nah, di sini saya akan membayarkan dengan uang 250.000. Baik, kita akan melihat prosesnya. Nah, di sini timer sudah berjalan. Nah, baik. Saya akan jika misalnya stok bahan itu sudah habis, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Nah, di sini ada dua pilihan, yaitu apakah saya ingin menambahkan stok atau menutup toko. Di sini saya akan menambahkan stok, maka saya akan dialihkan ke form 4 yang merupakan form input stock. Di sini saya akan menambahkan untuk deterjen itu 5, parfum itu 5, plastik itu saya tambahkan menjadi 12, stiker label 12, dan begitu pula dengan paper bag. Nah, di sini saya bisa melanjutkan untuk menambahkan data pelanggan selanjutnya. Misalnya saya ingin menambahkan data ini. Di sini saya memilih layanan cuci kering dengan berat 24 kilo dengan mode regular. Nah, di sini saya akan membayarkan seuang dengan jumlah 182.000. Nah, baik, bisa dilihat prosesnya, timer sudah berjalan. Nah, nama pelanggan, misal saya di sini ingin mencari nama Keisha, maka di sini akan muncul detail dari riwayat transaksi Keisha. Saya ingin mencari nama saya sendiri, maka di sini juga muncul riwayat transaksi saya. Baik, di sini selanjutnya kita bisa melihat rekapitulasi pendapatan. Nah, di sini terdapat riwayat pelanggan, modal, pengeluaran, stok awal dan stok akhir, dan kita bisa juga melihat total pendapatan, total pengeluaran serta total laba. Nah, di sini itu data pelanggan yang sudah diinputkan di form transaksi tadi akan muncul di bagian riwayat pelanggan ini. Dan untuk pengeluaran tersendiri itu berdasarkan layanan yang dipilih, itu sistem akan menambahkan nilai pengeluaran bahan secara otomatis ke beberapa edit yang ada di bagian pengeluaran ini.
Nah, jadi itu untuk layanan cuci reguler itu bertambah 3.000. Terus nah di sini itu untuk cuci kering dan cuci setrika biaya pengeluaran untuk deterjennya itu ada 3.000 dan 2.000. Untuk setrika itu tidak diperlukan. Terus untuk pelembut itu cuci kering dan cuci setrikanya 3.000 dan 2.000 juga sama, dan setrika tidak diperlukan. Untuk parfum itu untuk cuci keringnya 6.000, cuci setrika 4.000 dan setrika 14.000. Untuk plastik itu cuci kering dan cuci setrika sama, namun untuk setrika itu 4.000. Terus untuk stiker itu cuci kering dan cuci setrika sama, namun untuk setrika aja itu 5.000. Dan yang terakhir paper bag, untuk cuci kering itu 7.200, cuci setrika itu 3.600, dan setrika saja itu 10.080 rupiah. Selanjutnya di sini pada bagian stok awal dan stok akhir bisa kita lihat bahwa pada bagian atas itu merupakan stok awal yang diinputkan, dan di bawah itu adalah stok akhirnya atau stok sisa dari yang sudah digunakan. Karena tadi kita sudah menambahkan stok, maka bisa dilihat di sini stok yang masuk itu adalah stok yang ditambah. Selanjutnya di sini saya ingin menghitung laba, maka akan muncul total pendapatan dan juga total pengeluaran serta total laba yang didapatkan pada hari itu. Nah, di sini saya akan mengklik button selesai, maka operator akan dikembalikan ke halaman login atau toko ditutup. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan program yang telah saya buat, yaitu program berbasis C++ dengan struktur data linked list. Nah, yang pertama ini ada form 1, yaitu form login. Di sini dapat kita lihat ada dipanggil saat form 1 pertama kali dibuat, konstruktor form 1. Lalu di sini ada event button 2 klik. Nah, ini dipanggil ketika tombol login itu ditekan. Jadi saat tombol login ditekan, yaitu button 2 klik, lalu ada pengambil isi username dari edit 1, string user, dan mengambil password dari edit 2. Setelah diambil, maka akan dilakukan validasi input kosong. Nah, jika username dan password kosong, maka penampilan pesan peringatan ada show message-nya. Nah, jika username kosong, itu ada penampilan pesan mohon diisi username-nya. Dan jika password kosong, maka ada penampilan pesan mohon diisi password-nya. Nah, setelah itu ada validasi username dan password. Di sini juga ada codingan if dan else jika username dan password benar. Nah, di sini jika username dan password benar, maka form 2 itu akan dibuka dan form 1 itu akan di-hide. Tapi jika salah tetapi password benar, maka akan menampilkan pesan username salah, yaitu maaf username Anda salah. Dan jika username benar maka tetapi password salah, maka akan menampilkan password salah. Nah, jika keduanya salah, maka maaf username dan password salah. Nah, di sini ada event checkbox 1 klik, yaitu dipanggil saat checkbox show password diklik. Nah, jika checkbox itu dicentang, maka password ditampilkan. Kalau awalnya itu password disembunyikan kembali dengan karakter yang kita buat tuh bintang. Nah, selanjutnya itu ada, kita lanjut ke form 2. Form 2 ini form menunya gitu. Jadi untuk codingannya itu tuh cuman menampilkan menu ke profile, nanti ada ke stok bahan, pemesanan, dan rekapitulasi. Codingannya itu cuman untuk button klik itu ke form 3 dan menghide form 2, atau button 2 klik itu ke form 4, button 3 klik ke form 5, button 4 klik ke form 7. Selanjutnya ada, kita lanjutkan ke form 3. Nah, di form 3 itu ada form profile, yaitu di sini ada beranggotakan anggota kelompok kami, ada Kesha Asila Arianto, Natasha Nafralda, dan Aisyah Widiawati. Codingannya juga form 2 show dan form 3 hide ketika button 7 itu diklik. Selanjutnya kita lanjutkan ke form 4. Nah, form 4 ini adalah form input stok bahan. Dapat kita lihat codingannya di sini.
Ini ada deklarasi function validasi stok minimum, yaitu bool is validated at least. Jadi setelah itu ada variabel globalnya kita digunakan bersama oleh form 4, form 5, dan form 7. Nah, ini ada untuk menyimpan variabel global untuk menyimpan stok deterjen, untuk menyimpan stok pelembut, stok parfum, stok plastik, stok stiker, dan stok paper bag. Setelah itu ada konstruktor form 4, itu tuh dipanggil saat form 4 dibuat. Nah, tombol lanjut dinonaktifkan di awal. Jadi pada awal itu kita belum bisa menekan button lanjut jika stoknya itu belum penuh, belum sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Nah, ini ada button 7 klik, tombol kembali ke menu utama. Jadi ketika button 7 klik, maka form 2 show dan form 4 tuh akan hide. Dan ini ada button 8 klik, yaitu berguna untuk menyimpan stok dan membuka form 5. Di sini ada menyimpan input stok ke variabel global. Ada stok deterjen, stok pelembut, parfum, plastik, stiker, paper bag. Terus kita disimpan ke variabel global diambil dari edit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus ada mengirim data stok awal ke form 7 yang dipakai untuk rekapitulasi nantinya, rekapitulasi dan laporan. Setelah itu menampilkan stok awal ke form 7. Terus ini untuk membuka form 5 transaksi laundry, dan kita menyembunyikan form 4. Dan itu tuh terjadi jika kita menekan button 8 klik. Lalu ada form create, dipanggil saat form 4 pertama kali dibuka. Nah, form create nih tombol ini tuh tombol lanjut dinonaktifkan di awal. Selanjutnya ada check condition, mengecek apa semua stok memenuhi batas minimum. Di sini ada variabel condition bernilai true jika semua stok cukup. Jadi kayak di sini deterjen minimal 3, pelembut minimal 3, parfum minimal 3, plastik minimal 10, stiker minimal 10, paper bag minimal 10. Nah, ini tuh jika semua stok itu cukup, maka tombol 8 tadi akan aktif, maka baru bisa lanjut ke form selanjutnya. Terus di sini ada function validasi stok, itu untuk mengecek apakah input tuh valid dan memenuhi batas minimum. Di sini kita memakai boolean is validated and at least edit. Kita ambil datanya itu dari edit dan integer minimal value. Nah, di sini jika text box kosong, maka akan mencoba terus mengubah teks menjadi integer. Terus di sini mengembalikan true jika besar sama dengan minimum. Nah, jika input bukan angka, maka akan mengembalikan dan akan dikembalikan dan itu tuh false. Selanjutnya itu ada edit 1, itu change, itu dipanggil saat isi edit 1 berubah. Nah, di sini ada void Pascal T from 4 edit 1 change integer value. Nah, jika input bukan angka, jadi otomatis dia itu akan menjadi 0. Nah, jadi kursor akan dipindahkan ke akhir teks. Terus ada ini kita ambil variabelnya itu variabel yang mencek kondisi stok. Selanjutnya ada edit 2 change, yaitu validasi input pelembut. Nah, di sini void Pascal T from 4 edit 2 change integer value sama seperti edit 1 tadi. Nah, selanjutnya sama, edit 3 juga, edit 4 juga sama, edit 5 juga sama, edit 6 juga sama. Nah, kita lanjutkan ke form 5. Nah, form 5 ini merupakan form transaksi atau input data pelanggan. Di sini kita dapat melihat codingannya. Nah, di sini ada include ke unit 5 titik H, 6, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11.
Nah, ini merupakan extern. Extern ini merupakan variabel ini tuh dideklarasikan di unit lain tapi dipakai di sini di form 5 ini. Nah, terus di sini ada variabel global untuk menyimpan total harga dan harga per kilogram saat transaksi berlangsung. Di sini ada linked list riwayat transaksi, itu pengganti array statis yang dipakai pada program array. Ini tuh kepala atau bisa kita sebut head linked list riwayat. Terus ini menghitung jumlah node dalam linked list. Lalu ini ada variabel untuk menyimpan data transaksi terakhir, itu dipakai saat cetak stroke. Ini ada nama layanan, mode layanan terakhir, berat cucian terakhir, subtotal transaksi terakhir. Setelah itu ini merupakan format rupiah, itu tuh untuk mengubah angka integer menjadi format mata uang Indonesia. Contoh kayak kalau tulisannya di sini 1.500.000 kan nggak jelas. Nah, kita ubah menjadi format rupiah sehingga terlihat kalau ini 1.500.000. Nah, kita pakai format ini, kita bikin anti string format integer angka. Ini untuk mengubah integer ke string. Terus ini string hasil format, menghitung digit. Terus juga setiap 3 digit itu bakal disisipkan titik pemisah ribuan. Setelah itu untuk hasilnya itu akan tambahkan prefix rupiah di depannya. Nah, selanjutnya ada tambah riwayat. Di sini menambahkan node baru ke bagian akhir linked list riwayat dipanggil ke setiap transaksi berhasil dibayar. Nah, itu ketika kita menekan button 3 klik. Di sini ada void riwayat, dia mengambil data dari anti string nama, anti string HP, anti string layanan, anti string mode, integer berat, integer total. Nah, ini buat node baru dan isi semua datanya. Ada node nama, nomor HP, layanan, mode, berat, total, next. Terus di sini ada kita menggunakan if else. Jika linked list masih kosong, node baru langsung jadi kepala. Nah, jika nanti ada isi transversal ke node paling akhir. Terus di sini jika ada isi ya, maka transversal ke node paling akhir. Dan di sini while, terus maju terus sampai ke node terakhir. Di sini sambungkan node baru di akhir. Nah, di sini tambah perhitungan ke jumlah riwayat. Lalu di sini kita ada hitung harga per kilogram, itu menentukan harga per kilogram berdasarkan jenis dan mode layanannya. Nah, di sini ada integer hitung harga per kilogram, itu kita mengambil data dari cuci kering, cuci setrika, mode kilat. Di sini ada integer harga untuk cuci kering itu cuci regular itu ada 7.000, deep clean ini ada 9.000, perawatan spesial ini ada 6.000, dan kalau untuk tambahan atau mode kilat itu 1.000. Di sini kita juga memakai integeran if else. Lalu di sini ada hitung total dengan cara mengalihkan harga per kilogram dengan berat untuk mendapat total harga. Nah, di sini ada rumus total, yaitu harga per kilogram itu dikali dengan berat. Selanjutnya ada get slot listbox. Ini mengambil listbox slot ke indeks dari linked list. Nah, ini ada t listbox t form 5 get slot listbox. Nah, get slot listbox node ini dia tuh mulai dari kepala linked list. Lalu akan maju sebanyak indeks langkah. Jadi kayak sesuai dengan berapa indeks yang diinginkan. Nah, lalu ini ada get slot radio, ini mengambil radio button slot ke indeks dari linked list. Selanjutnya ini ada mulai dari angka, ini untuk radio get slot radionya mulai dari kepala dan maju sebanyak indeks yang diinginkan juga. Selanjutnya itu ada slot kosong. Ini mengosongkan listbox pada slot cucian tertentu. Nah, dipanggil dari form 10 ketika cucian di slot tertentu sudah selesai. Nah, di sini mulai dari kepala linked list juga menghitung total slot mulai dari 1. Dan juga ini kalau
while if, terus kosongkan list box slot yang ditemukan, terus langsung close setelah selesai. Di sini juga lanjut ke slot berikutnya. Nah, jika sampai di sini berarti nomor slot tidak valid, maka tidak ada aksi apapun. Selanjutnya itu ada konstruktor T from 5 dijalankan otomatis saat from pertama kali dibuat. Di sini ada konstruktor T from 5. Dan ini ada list box 6 sampai 15 langsung dimasukkan ke linked list satu persatu. Ini ada slot list box head sama dengan 0. Ini inisialisasi kepala linked list kosong. Nah, di sini ada T list box node, terus ini tuh menandakan pointer ekor untuk insert di akhir. Lalu ini ada untuk penjelasan list box-nya, itu ada list box 6, 7, 8, 9 sampai 15. Terus ini juga untuk buat node baru, simpan pointer list box ke node. Terus ini node pertama jadi kepala sekaligus jika dia tuh masih 0. Nah, di sini ada penjelasan untuk radio button. Kita tuh di sana ada radio button 1 sampai 10 yang langsung dimasukkan ke linked list satu persatu. Slot radionya tuh dimulai dari 0 atau dari kepalanya. Terus ada T slot node radio node-nya. Terus sama seperti yang list box tadi. Lalu ini ada isi combo box 1 dengan pilihan mode layanannya. Terus di sini ada kalau pilihan 1 tuh reguler, layanan reguler atau normal. Kalau pilihan 2 tuh ada layanan kilat dengan tambahan 1000 per kilonya. Dan ini combo box style ini nih hanya bisa dipilih, tidak bisa diketik manual. Nah, jadi di combo box itu kita nggak bisa ngetik manual, tapi emang ada pilihan reguler atau kilatnya. Nah, di sini ada isi combo box 2 dengan pilihan mode pengurutan riwayat. Jadi di sini ada urutan riwayatnya itu urutan dari yang terbesar, dari yang terkecil kembali ke urutan awal. Lalu di sini ada tombol navigasi antar form. Di sini ada button 7 itu untuk show from 6, button 8 untuk show from 2, button 6 untuk show from 4. Nah, di sini ada button 10 klik pindah ke form 7 atau halaman laporan pelanggan. Nah, ketika kita menekan button 10 ini, maka kosongkan list box form 7 sebelum diisi ulang agar tidak ada data ganda. Nah, jadi form 7 itu akan dikosongkan, di clear, lalu ambil jumlah data pelanggan yang sudah ada. Di sini integer count list box 2 items, lalu salin semua baris data dari form 5 ke form 7 satu persatu. Yaitu kayak form 7 list box 1 itu tuh ke list box 1 form 7 tuh diambil dari list box 2, list box 2 tuh diambil dari list box 4, list box 3 diambil dari list box 5. Itu tuh nama pelanggan, yang ini tuh layanan yang dipakai, dan list box 5 ini total harga transaksi. Nah, di sini ada button menuju from process, yaitu button 4 klik. Selanjutnya itu ada button 12 klik, yaitu tombol simpan data pelanggan. Nah, button 12 klik ini ada validasi wajib, yaitu nama dan nomor HP tidak boleh kosong. Nah, jadi kalau misalnya kosong maka akan keluar show message, yaitu nama dan nomor HP harus diisi. Lalu ada hentikan eksekusi jika ada yang kosong. Lalu di sini ada kalau misalnya nama dan nomor HP sudah diisi, maka akan keluar show message data pelanggan disimpan, silakan pilih layanan. Maka akan aktifkan semua komponen input layanan yang sebelumnya dinonaktifkan. Yang pertama ada group box 11, akan true, radio button 12, combo box, edit button itu akan true. Nah, panel ini tuh pengertiannya di sini ada panel grup pilihan jenis layanan, ini untuk cuci reguler, radio button 12 untuk deep clean, radio button 13 untuk pilihan perawatan spesial, dan begitu seterusnya. Nah, selanjutnya itu ada button 1 klik, yaitu ada tombol untuk menghitung harga. Nah, jadi di sini ada button
1 klik untuk di form 5, dia akan ambil berat dari input, kembalikan 0 jika bukan angka validasi. Nah, jadi kalau misalnya laundry itu beratnya belum dimasukkan, maka akan keluar show message masukkan berat laundry dengan benar. Nah, di sini ada baca status masing-masing radio button. Di sini true jika cuci regular dipilih, true jika deep clean dipilih, true jika perawatan spesial dipilih. Nah, di sini untuk memastikan minimal satu layanan tuh dipilih. Kalau nggak dipilih maka akan keluar show message pilih salah satu layanan. Nah, di sini juga ada pastikan model layanan sudah dipilih dari combo box. Kalau nggak ada juga akan keluar show message pilih model layanan regular atau kilat. Nah, selanjutnya cek apakah mode yang dipilih itu adalah kilat. Terus ini untuk menentukan nama layanan berdasarkan radio button. Di sini ada cuci regular, deep clean, perawatan spesial. Di sini untuk codingan hitung harga per kilogram dan subtotal untuk layanan ini. Terus ada akumulasi ke total harga keseluruhan, total harga tambah subtotal. Terus ini untuk menyimpan semua data layanan ini untuk dipakai saat cetak struk dan isi slot. Di sini ada nama layanan, model layanan, subtotal layanan, terus berat cucian. Lalu di sini untuk menampilkan total harga sementara di list box 21. Nah, selanjutnya itu ada button 2 klik, yaitu tombol untuk tambah layanan. Nah, jika kita ingin menambah layanan maka button 2 itu diklik. Nah, di sini akan terjadi untuk mengosongkan file input berat, terus untuk menghapus centang cuci regular, hapus centang deep clean, hapus centang perawatan spesial, dan ini untuk combo box ini untuk reset pilihan modenya. Nah, maka akan keluar show message silakan pilih layanan tambahan. Selanjutnya itu ada button 3 klik, yaitu tombol untuk bayar atau proses pembayaran. Nah, di sini di form 5 button 3 klik itu anti string raw bayar dan anti string bersih bayar. Itu tuh membersihkan input uang bayar dari karakter non digit, misalnya rupiah dan titik. Di sini hanya untuk mengumpulkan karakter angka. Nah, di sini konversi ke integer. Di sini juga validasi berupa uang yang dibayar tidak boleh kurang dari total harganya. Kalau misalnya kurang maka akan keluar show message uang bayar kurang. Nah, di sini ada hitung uang kembalian pelanggan. Lalu di sini ada kurangi semua bahan laundry sebanyak 1 per transaksi. Jadi jika ada setiap transaksi maka bahan laundry itu juga otomatis akan dikurangi. Di sini ada tampilkan jumlah kembali list box. Di list box 22 items clear dan add format rupiah kembalian. Dan di sini ada untuk simpan data transaksi ke linked list riwayat. Nah, jadi kayak edit 1 teks, edit 2 teks itu nama dan nomor HP pelanggan, layanan, mode, berat, harga itu disimpan. Nah, di sini ada format untuk cetak struk ke list box 1. Sini ada list box yang pertama tuh, list box 1 tuh kita clear dulu, lalu dengan formatnya itu ada Sofos Laundry, ada nama pelanggan yang kita ambil data dari edit 1, ada nomor HP yang kita ambil data dari edit 2, layanan kita ambil data dari layanan, mode layanan juga, total dan selebihnya. Nah, di sini ada simpan data ke list box laporan untuk ditampilkan di halaman riwayat. Ini nama pelanggan. Di sini juga ada nomor HP pelanggan. Nah, di sini untuk menentukan nama layanan untuk list box berdasarkan radio button aktif saat ini. Lalu kita lanjut di sini untuk menentukan kode layanan untuk update statistik di form 7. Di sini ada untuk update grafik atau statistik layanan dan total pendapatan di form 7. Nah, ini adalah untuk mencari slot kosong via traversal linked list. Slot list box hit dijalankan setelah transaksi berhasil dan tidak memakai array. Di sana ada boolean mode kilat.
Itu tuh untuk menentukan mode kilat dari last mode. Di sini ada untuk mulai transfer dari kepala linked list, menyimpan nomor slot yang berhasil diisi, penghitung nomor slot. Nah, di sini ada while untuk while if untuk slot kosong, listboxnya masih kosong. Ini menentukan isi slot dengan nama pelanggan, catat nomor slot yang berhasil diisi, dan hentikan pencarian. Di sini juga ada untuk slot yang sudah terisi, jadi lanjutkan ke slot selanjutnya. Nah, di sini juga ada slot berhasil diisi, kirim data cucian ke form 10. Jadi setelah slot itu berhasil diisi dan data cucian tersebut akan dikirim ke form 10 dan akan keluar show message transaksi berhasil, dan akan keluar juga total harganya itu akan direset harga setelah transaksi selesai. Nah, selanjutnya itu untuk button 9, yaitu button 9 klik, yaitu tombol reset atau pelanggan berikutnya. Nah, di sini itu untuk menghapuskan semua data agar bisa dilanjutkan ke pelanggan selanjutnya. Di sini ada anti string pesan stok, itu string akumulator untuk daftar stok yang habis. Lalu cek setiap ini untuk mencek setiap stok, tambahan ke pesan jika nilainya 0 atau kurang. Ini ada deterjen, pelembut, deterjen habis, pelembut habis, parfum habis, plastik habis, apapun stok jika ada yang kurang atau habis. Nah, jika ada stok yang habis, tampilkan form 9 sebagai notifikasi modal. Nah, form 9 itu sebagai notifikasi jika stok habis. Nah, lanjut. Ini tuh untuk mereset semua file input ke kondisi awal atau kosong atau nonaktif. Ini kayak edit 1 clear, edit 2 clear, edit 3 clear, begitu. Nah, di sini akan keluar show message data berhasil direset, siap menginput pelanggan berikutnya. Nah, berikut ini selanjutnya itu ada button 11 klik, yaitu button update slot dari antrian. Nah, di sini ada boolean slot ditemukan sama dengan false, itu flag apakah ada slot yang radio buttonnya dicentang. Nah, di sini untuk membangun linked list, terus membangun linked list antrian dari list box 16 sampai 20. Linked list ini bersifat lokal, hanya hidup selama fungsi ini berjalan. Jadi ini tuh kepala linked list, ini pointer ekor untuk insert di akhir. Nah, ini ada daftar sementara 5 list box antrian. Itu ada list box 16, 17, 18, 19, 20. Di sini ada kita menggunakan perolongan for untuk alokasi node, dan ini untuk simpan pointer list box antrian ke node. Terus ini untuk node pertama jadi angka sekaligus jika dia tuh masih 0. Dan jika ada maka disambungkan ke ekor linked list, geser ke ekor node baru. Nah, ini ada transfer dua linked list, parallel slot radio hit, slot list box hit. Kedua iterator harus maju bersamaan agar nomor slot tetap sinkron. Nah, ini T-slot node, radio node, dan T-slot list box node itu tuh kayak iterator untuk linked list radio button slot. Ini iterator untuk linked list list box slot. Nah, di sini ada kita menggunakan perolongan while juga. Ini untuk slot yang dipilih di kasir. Terus ini untuk kosongkan list box slot yang dipilih, kita uncheck radio button slot ini. Terus di sini ada traversal linked list untuk mencari antrian pertama yang berisi data. Ada iterator linked list, ada antrian ini ada diisi, dan ini pindahkan pelanggan pertama dari antrian ke slot yang dikosongkan. Di sini ada geser sisa antrian ke depan agar tidak ada celah kosong di tengah. Itu kayak pref antrian yang baru dikosongkan dan geser antrian berikutnya. Kayak mulai dari antrian yang setelah diambil, lalu di sini antrian yang baru saja diambil datanya. Sini ada salin item pertama dari antrian berikutnya ke antrian sebelumnya. Di sini ada untuk menghapus antrian asal. Ini ada geser pref maju 1 langkah. Ini ada geser iterator maju 1 langkah. Ini ada break, yaitu selesai setelah antrian pertama berisi data diproses. Dan akan keluar nantinya show message slot berhasil diupdate.
Di sini ada untuk membebaskan memori semua node linked list untuk menghindari memory leak. Di sini ada simpan pointer node yang akan dihapus. Untuk di sini ada maju ke node berikutnya sebelum dihapus. Ini ada bebaskan memori node ini. Nah, selanjutnya itu ada button 13 klik, yaitu tombol urutkan riwayat. Nah, bubble sort pada linked list temporary berdasarkan total harga itu mode, terus terbesar, terkecil, atau diseret urutan asli ke urutan asli. Sini ada button 13 klik, ini untuk validasi mode pengurutan hapus, harus dipilih dulu. Kalau tidak maka akan keluar pilih mode pengurutan terlebih dahulu. Lalu di sini ada integer untuk mengambil jumlah baris data riwayat yang tampil, summation sebelum ada data untuk diurutkan. Nah, ini ada opsi kembali ke urutan awal, tampilkan ulang dari linked list riwayat hit urutan asli. Di sini ada traversal linked list riwayat asli dan tampilkan ke list box secara berurutan. Maka akan keluar summation data kembali ke urutan awal. Selanjutnya itu ada bangun linked list temporary dari data yang sedang tampil di list box. Tujuannya itu untuk sorting, tidak merusak urutan asli linked list riwayat hit. Sini ada kepala linked list, ada ekor untuk insert di akhir. Di sini ada alokasi ke node baru dulu, terus kita salin nama dari list box 2, HP dari list box 3, layanan dari list box 4, total dari konversi ke integer. Nah, ini ada node pertama jadi kepala sekaligus jika masih 0, dan kalau nggak 0 maka sambungkan ke ekor, geser ke kode yang baru. Nah, selanjutnya itu ada bubble sort pada linked list temporary menukar data antar node. Nah, dipilih karena lebih mudah dipahami. Nah, di sini ada boolean, terus ada while untuk ulangi selama masih ada pertukaran yang terjadi. Terus di sini ada while juga. Ini tuh menggunakan if else, tentukan kondisi swap berdasarkan mode pengurutan. Terus di sini ada untuk tukar semua file data antara dua node yang bersebelahan. Di sini ada salin data node dari kanan ke kiri, salin data lama dari kiri ke kanan. Di sini ada untuk menandai bahwa ada pertukaran, perlu satu putaran lagi. Nah, di sini maju ke pasangan node berikutnya. Nah, di sini ada untuk menampilkan hasil sorting ke list box. Di sini ada list box 2 berupa nama, HP, layanan, total harga. Di sini untuk membebaskan node linked list temporary, yaitu untuk menghindari memory leak, dan akan muncul show message data berhasil diurutkan. Nah, di sini selanjutnya itu ada button 4 klik, yaitu button untuk cari pelanggan. Nah, itu tuh mencari berdasarkan nama atau nomor handphone. Nah, di sini ada untuk mengambil kata kunci pencarian, itu mengubah ke huruf kecil yang dan hapus spasi di tepi. Di sini ada anti string dicari. Lalu di sini ada list box 23 item clear, itu untuk kosongkan hasil pencarian sebelumnya. Nah, di sini ada validasi kata kunci tidak boleh kosong. Kalau kosong maka akan keluar show message, masukkan nama atau nomor HP pelanggan yang ingin dicari. Lalu ini ada traversal seluruh linked list riwayat dari awal sampai akhir. Ini ada post 0, artinya kata kunci ditemukan sebagai substring. Ini untuk cek cocok di nama, ini untuk cek cocok di nomor HP. Nah, di sini ada tampilkan jika cocok salah satu atau keduanya. Terus ini akan keluar show message data pelanggan tidak ditemukan kalau data pelanggan itu tidak ditemukan. Nah, selanjutnya itu ada button 5 klik, itu tuh untuk ke from tombol reset pencarian. Nah, jadi ketika kita menekan button 5 klik, maka edit 5 itu akan kosongkan file input data kunci pencarian, terus kosongkan list box hasil pencarian.
setelah itu ada edit 4 change. Itu event dipanggil otomatis setiap kali isi edit berubah. Nah, sini ada T-form 4 edit 4 change. Ini mengambil teks saat ini dari file uang bayar. Ini ambil hanya karakter angka dari 0 sampai 9. Nah, jika tidak ada sama sekali, maka kosongkan file dan keluar. Nah, format angka tuh murni ke format rupiah. Ini untuk menonaktifkan on change sementara untuk mencegah infinite loop. Ini mengubah edit 4 teks di dalam edit 4 change akan memicu edit 4 change lagi. Nah, edit 4 ini untuk ganti teks dengan format rupiah. Ini pindahkan kursor ke ujung teks, ini aktifkan kembali event on change. Nah, selanjutnya itu ada from 6. Form 6 ini untuk melihatkan press release dari Sofos Laundry, ada layanan, harga, dan memperlihatkan layanan itu ada cuci kering, setrika, dan untuk codingannya itu standar, yaitu memunculkan form 5 dan hide form 6. Nah, selanjutnya itu ketika button satu klik. Nah, selanjutnya itu ada form 7, itu form rekapitulasi. Tapi sebelum ke form 7 kita ke form 8-9 dulu. Nah, form 8 ini merupakan form ketika slot sudah penuh ya, pelayanan sedang penuh, dan menanyakan apakah tambah antrian. Nah, untuk codingannya itu seperti ini. Ada void Pascal untuk button satu klik. Nah, di sini ada anti string nama. Nah, di sini ada disuruhkan masukkan nama keantrian pertama yang kosong. Kalau kita mengambil button satu klik. Nah, kalau kita memilih button 2 klik, maka reset akan dilakukan reset input data pelanggan dan disable grup layanan, terus reset pembayaran juga. Nah, selanjutnya itu ada form 9. Form 9 ini adalah form pemberitahuan stok habis dan apakah tambah stok baru, ada pilihan ya atau tutup toko. Dan untuk codingannya itu di sini ada di form 9 nih. Lalu lanjut ini ada ketika button satu klik, yaitu button jika tambah stok dan tutup lalu dibuka form 4. Nah, di sini kalau kita menekan button satu klik, maka tutup show modal di form 5. Dan ketika kita menekan button 2 klik, sini tutup ke toko, kirim data ke form 7 lalu buka form 7. Nah, di sini ada tutup show modal di form 5, dipindahkan data transaksi dari form 5 ke form 7. Nah, selanjutnya itu ada form 10. Ini tuh from proses dari from proses laundry-nya. Bisa kita lihat codingannya di sini. Yang pertama itu ada konstruktor di form 10 itu dipanggil otomatis saat form dibuat pertama kali. Dan ini ada linked list cucian masih kosong saat form pertama kali dibuat. Jumlah mesin cuci yang tersedia itu ada 10. Terus ada flag penanda apakah form 11 modal notifikasi sedang ditampilkan. Di sini ada timer berjalan. Di sini juga ada timernya. Lalu di sini ada destruktor di form 10 dipanggil otomatis saat form dihancurkan atau ditutup permanen. Ini ada bebaskan linked list itu panggil fungsi pembersih agar semua node yang dialokasikan dengan new dikembalikan ke memori. Di sini ada bebaskan linked list. Ini menghapus semua node dalam linked list cucian satu persatu agar tidak terjadi memory leak. Nah, di sini ada T-form 10 bebaskan linked list. Ini ada mulai dari node paling depan, selama masih ada node, simpan dulu alamat node selanjutnya, hapus atau dealokasi memori, pindah ke node selanjutnya. Ini setelah semua node terhapus, hit kembali ke 0. Nah, di sini ada tambah cucian. Fungsi ini tuh dipanggil ketika ada cucian baru yang masuk ke proses tugasnya. Nah, di sini ada
Tambah cucian kita mengambil dari integer slot, anti-string nama, anti-string layanan, berat, total, kilat. Nah, di sini ada nomor slot, nama, layanan, dan seterusnya. Di sini ada insert di akhir linked list. Itu ada kita menggunakan if else. Jika list masih kosong, node baru langsung menjadi hit. Jika list sudah ada isinya, maka telusuri sampai node terakhir. Nah, ini maju terus sampai kita tuh menemukan yang kita cari. Terus ini ada sambungkan node terakhir ke node baru. Di sini ada alokasi mesin. Coba alokasikan mesin kosong untuk cucian yang masih antri. Terus aktifkan timer agar countdown mulai berjalan setiap 1 detik. Perbarui tampilan listbox agar cucian baru langsung terlihat. Nah, di sini itu ada hitung mesin cuci aktif. Itu menghitung beberapa banyak mesin cuci yang sedang digunakan saat ini, yaitu node yang statusnya sedang diproses true dan selesai diproses itu true dan selesai itu false. Hasil ini dipakai alokasi mesin untuk menentukan apakah masih ada mesin kosong yang bisa dipakai. Nah, ini untuk hitung mesin aktif. Mulai hitung dari 0, mulai node paling depan, telusuri seluruhnya. Terus ini ada alokasi mesin cuci. Itu fungsinya untuk menelusuri seluruh cucian yang masih antri, belum diproses, belum selesai, dan mencoba memberi mereka mesin selama jumlah mesin yang aktif masih di bawah jumlah mesin kapasitas maksimal. Nah, selanjutnya di sini ada cucian selesai. Jadi untuk mencari satu node yang kriterianya sedang diproses, itu tuh true dan belum ditandai selesai itu false, belum pernah dinonaktifkan itu sudah notifikasi sama dengan false, dan waktu sisanya sudah habis itu sisa detik itu 0. Nah, selanjutnya di sini ada timer. Untuk timer, event yang dijalankan otomatis setiap 1 detik. Ini adalah jantung dari semua sistem antrian, menghitung mundur waktu proses setiap cucian itu mendekati yang selesai, menampilkan notifikasi dan mengatur ulang alokasi mesin. Sini ada update tampilan, itu memperbarui isi list box 1 list box 6 agar sesuai dengan kondisi terbaru. Ini ada update tampilan. Nah, di sini ada tambah cucian dari cucian ini ke masing-masing list box. Ini ada tambah cucian selesai. Terus ini ada hapus cucian selesai, dipanggil dari form 11 button 7 klik. Fungsi ini dipanggil ketika user menekan tombol konfirmasi di form 11. Nah, untuk membersihkan slot yang cuciannya sudah diambil oleh pelanggan. Yang dilakukan di sini tuh untuk mencari node berdasarkan nomor slot, lalu kosongkan slot di form 5 via kosongkan slot, lalu update tampilan. Itu node selesai otomatis muncul di bawah. Nah, di sini ada button 9 klik, itu tombol untuk berpindah dari form 10 yaitu form antrian proses kembali ke form 5 yaitu form utama atau menu transaksi. Nah, selanjutnya itu ada form 11 yaitu form notifikasi bahwa cucian sudah selesai. Sini ada konstruktor form 11. Sini ada nomor slot aktif -1, itu belum ada slot yang sedang ditampilkan. Di sini ada button 7. Itu tuh pastikan button 7 itu tidak otomatis menutup modal saat diklik. Terus ada button 7 caption itu oke, hapus slot itu. Lalu ada ini untuk menampilkan notifikasi slot nama, layanan, berat, dan total. Fungsi ini dipanggil dari form 10 saat ada cucian yang selesai diproses. Tugasnya itu menyiapkan dan menampilkan isi list box 1 sebagai kartu notifikasi berisi detail cucian yang sudah selesai. Nah, di sini notifikasinya itu ada cucian selesai dengan nama, layanan, berat, total. Dan di sini ada button 7 klik yaitu event yang dijalankan saat pengguna menekan tombol OK hapus slot. Karena modal result button 7 di set non di constructor, klik nomor ini tidak otomatis menutup form, tetapi penutupan dan aksi pembersihan diatur secara manual di sini. Nah, tugasnya itu jika ada nomor slot aktif, panggil hapus cucian selesai di form 10 untuk mengosongkan slot tersebut di form 5.
Nah, yang terakhir itu ada form 7 yaitu form rekapitulasi. Untuk codingannya di sini kita ada variabel global akumulatornya. Itu menyimpan total akumulasi nilai dari transaksi yang sudah pernah terjadi dan tetap hidup selama program berjalan karena dideklarasikan di luar fungsi global dan diinisialisasi sekali. Nah, di sini ada konstruktor T-form 7. Ini dipanggil otomatis saat form dibuat atau pertama kali dipanggil. Kayak ini ada stok awal deterjen, pelembut, plastik, dan lain sebagainya. Dan hit transaksi 0, linked list transaksi masih kosong saat form pertama kali dibuat. Nah, di sini ada destructor T-form 7 dipanggil otomatis saat form dia ditutup permanen, memastikan tidak ada memory leak dengan membersihkan seluruh linked list. Nah, di sini ada untuk membebaskan linked list, fungsi untuk menghapus semua node dalam linked list transaksi satu persatu, mencegah memory leak karena setiap node dibuat dengan new transaksi node. Nah, di sini ada untuk hitung total, fungsi umum untuk menjumlahkan nilai tertentu dari seluruh node transaksi dalam linked list. Parameternya itu ada kode dan file. Nah, di sini ada from show, event yang otomatis dijalankan setiap kali from ini ditampilkan, akan show. Terus tugasnya itu mengatur ulang reset tampilan awal semua edit kotak teks ke nilai default 0 atau kosong supaya tampilan bersih saat from dibuka. Nah, di sini ada update from layanan dipanggil button 3 from 5 setiap transaksi selesai. Nah, fungsi ini dipanggil setiap kali ada transaksi baru dari from 5. Tugasnya itu membuat data transaksi baru node berdasarkan jenis layanan, mengisi biaya bahan, terus memasukkan data tersebut ke linked list dan memperbarui tampilan edit yang menunjukkan akumulasi biaya dan menghitung ulang sisa stok bahan. Ini untuk buat node baru menyimpan data transaksi kali ini. Terus ini isi biaya sesuai node layanan. Ini sisipkan node di depan. Ini update tampilan edit biaya komponen sesuai jenis. Ini sama. Dan ini ada hitung sisa stok setelah transaksi baru ditampilkan. Nah, di sini ada update total harga dari layanan dan berat. Nah, fungsi ini menghitung tambahan biaya berdasarkan berat cucian kilogram untuk komponen yang harganya per kilogram. Nah, lalu mengakumulasikannya ke variabel global total dan menampilkannya ke edit 34, 35, 36. Parameternya itu ada layanan dan berat. Nah, di sini ada hitung biaya diskon. Ini tuh meskipun nama fungsinya hitung diskon, isi fungsi ini sebenarnya menghitung sisa stok bahan baku berdasarkan total pemakaian dari seluruh transaksi lalu menampilkan ke edit 5, 7, 9, 11, 13, 15. Nah, logika umumnya tuh setiap bahan hitung total memakai bahan tersebut dari semua transaksi bagi dengan kapasitas persatuan. Jika sisa pembagian modulo setengah kapasitas bulatkan ke atas dan sisa stok sama dengan stok awal jumlah terpakai. Ini deterjen untuk pelembut, parfum, plastik, ini untuk stiker, ini untuk paper bag. Nah, di sini ada button satu klik yaitu hitung pendapatan pengeluaran laba. Itu perubahan edit 16, 17, 18 sekarang pakai format rupiah. Lalu tombol ini menghitung 3 hal yaitu edit 16 itu total pendapatan, edit 17 total pengeluaran, dan edit 18 itu laba, yaitu dengan menjumlahkan pendapatan kurang pengeluaran. Di sini ada button 2 dan button 3 itu navigasi kembali ke form 5. Di sini ada cek layanan form 5, itu fungsinya untuk mengecek radio button mana yang dipilih dari form 5, kemudian menampilkan pesan slow message sesuai dengan pilihan layanan, berguna untuk validasi atau konfirmasi sebelum melanjutkan proses. Baik, sekian penjelasan ke program linked list dari saya. Terima kasih. Menjelaskan
kode dari program yang menggunakan struktur array pada aplikasi Sofas Laundry ini. Baik, di sini ada kode dari unit 1 yaitu form login pada program Sofas Laundry yang dibuat menggunakan baran C++. Nah, jadi form ini itu adalah merupakan pintu masuk pertama program. Jadi disinilah operator harus memasukkan username dan password sebelum bisa mengakses sistem laundry. Jadi kita akan mulai dari bagian atas kode. Di sini ada beberapa baris, yaitu pada bagian ini bisa dilihat. Nah, di sini itu menggunakan include VCL, yang merupakan untuk menghasil visual component library, yaitu kumpulan komponen visual bawaan Borland seperti T-button, T-edit, dan T-checkbox yang kita pakai di form ini. Jadi itu di sini ada include unit 2.h yang diperlukan karena saat login berhasil, program akan membuka form 2 yaitu merupakan dashboard. Jadi unit titik 1 itu perlu mengenal unit titik 2 terlebih dahulu. Selanjutnya itu pada bagian ini itu merupakan konstruktor dari form 1 yang merupakan kode yang otomatis berjalan pertama kali saat form dibuka. Di sini itu kita atur edit 2 password chart menggunakan bintang yang merupakan file password secara default akan menampilkan tanda bintang alih-alih karakter aslinya. Nah, ini tuh penting untuk keamanan supaya password tidak terlihat saat diketik. Selanjutnya di sini itu ada bagian ini. Nah, ini merupakan event handler untuk tombol login yang dimana saat tombol diklik, program membaca isi edit 1 sebagai username dan edit 2 sebagai password, lalu menyimpannya ke variabel user dan pass. Selanjutnya ini ada bagian ini. Itu merupakan pada saat sebelum mengecek username dan password, program akan memastikan terlebih dahulu file itu tidak kosong. Jadi ada 3 kondisi yang dicek, keduanya kosong, hanya username kosong, atau hanya password kosong. Kalau salah satu kondisi ini terpenuhi, program langsung tampil pesan dan berhenti dan tidak lanjut ke validasi berikutnya. Ini dilakukan dengan perintah return. Selanjutnya itu pada bagian ini validasi username dan password. Nah, ini tuh adalah inti dari logika login. Program mengecek 4 kemungkinan. Yang pertama itu jika username dan password keduanya benar, maka form 2 dipanggil untuk membuka dashboard dan form 1 akan disembunyikan untuk halaman login. Kedua, jika password benar tapi username salah, akan muncul pesan bahwa username keliru. Lalu yang ketiga, jika username benar tapi password salah, maka akan muncul pesan bahwa password keliru. Dan yang keempat, jika keduanya salah, maka akan muncul pesan gabungan. Pemisahan pesan error ini sengaja dibuat agar operator tahu persis bagian mana yang salah. Selanjutnya itu pada bagian checkbox ini ada fitur show and hide password yang menggunakan checkbox. Jadi saat checkbox dicentang, password chart diubah menjadi 0 yang dimana artinya karakter asli password akan ditampilkan. Kalau checkbox dilepas, maka akan kembali ke tanda bintang. Nah, fitur ini tuh memudahkan kasir mengecek ulang password yang diketik sebelum menekan tombol login. Untuk form 2 ini merupakan dashboard. Di sini hanya menampilkan form yang dibutuhkan saja. Jadi sini hanya menggunakan show dan hide. Selanjutnya itu sama dengan form 3 yang merupakan form profile. Di sini hanya menunjukkan show dan hide form yang digunakan saja. Selanjutnya kita akan masuk ke form 4 yang merupakan form input stock. Nah, jadi di form 4 ini di sini itu form 4 itu bertugas untuk mencatat jumlah stok nambahan operasional harian sebelum transaksi dimulai. Yang menarik dari form ini tuh karena di sini adanya validasi minimum stok dan juga sistem variabel global yang mengumpulkan data stok ke form-form lain dalam program. Baik, di sini pada bagian atas bisa dilihat bahwa unit 4 itu menginclude unit 2, unit 5, dan unit 7 sekaligus. Karena form ini itu perlu berinteraksi dengan ketiganya, yang dimana kembali ke dashboard, membuka form 4 transaksi, dan mengirim data ke form rekapitulasi. Di bawahnya ada deklarasi 6 variabel global
untuk masing-masing bahan seperti deterjen, pelembut, parfum, plastik, stiker, dan paper bag. Jadi kata kunci di sini adalah global, yang merupakan variabel ini tidak hanya dipakai di unit 4 tapi juga dibaca oleh unit 5 saat transaksi berlangsung untuk memotong stok secara otomatis. Selanjutnya di sini ada konstruktor yang dimana saat form input stok pertama kali dibuka, button 8 atau tombol simpan langsung dinonaktifkan. Ini adalah keputusan desain yang penting karena operator tidak bisa menyimpan stok sebelum semua file terisi dengan nilai yang memenuhi batas minimum. Tombol ini baru aktif setelah semua syarat terpenuhi. Selanjutnya itu ada button 7 yang dimana itu merupakan tombol kembali. Nah, jadi polanya itu sama dengan yang kita lihat di unit 2 yang merupakan show from 7. Jadi maka akan ada juga hide dan show form. Selanjutnya ini pada button 8. Nah, di sini bisa dilihat ada pada bagian ini variabel simpan ke variabel global itu ada event handler terpanjang yang dan juga yang terpenting di unit 4 ini. Jadi saat tombol simpan diklik akan terjadi 3 hal secara berurutan. Yang pertama, nilai dari setiap edit field dikonversi ke integer menggunakan string integer def dan disimpan ke variabel global masing-masing. Lalu ada string integer def dipilih karena aman. Itu karena jika teks tidak bisa dikonversi, ia akan mengembalikan nilai default 0 alih-alih terjadi error. Yang kedua, data stok dikirim ke form 7 melalui 2 cara. Yang pertama disimpan ke variabel stok awal di form 7 yang dipakai untuk menghitung pengeluaran bahan direkapitulasi dan ditampilkan langsung ke field edit di form 7 agar tampilan laporan sudah siap. Dan yang terakhir itu program langsung membuka form 5 yang merupakan form transaksi. Selanjutnya di sini adalah di sini menggunakan fungsi check condition yang merupakan untuk mengontrol aktif tidaknya tombol simpan. Jadi akan dicek semua 6 field sekaligus menggunakan operator dan artinya itu semuanya harus valid. Jadi tidak boleh ada yang tidak memenuhi syarat. Jadi batas minimumnya dibedakan berdasarkan jenis bahan, deterjen, pelembut, dan parfum minimal 3 pieces, sedangkan plastik, stiker, dan paper bag minimal 10 pieces. Selanjutnya di sini ada bagian ini. Nah, ini tuh adalah fungsi pembantu yang dipanggil oleh check condition. Nah, fungsi ini tuh mengecek 2 hal, apakah field tidak kosong dan apakah nilainya memenuhi batas minimum yang diberikan. Selanjutnya itu ada edit change. Nah, di sini itu setiap edit field punya event handler on change masing-masing. Polanya itu identik di semua 6 field. Saat kasir mengetik sesuatu, program langsung mencoba mengkonversi input ke integer menggunakan try string integer. Jadi jika input bukan angka, misalnya huruf atau simbol, maka field otomatis direset ke 0 dan kursor diposisikan di akhir teks. Setelah itu check condition selalu dipanggil untuk memperbarui status tombol simpan secara real time. Form 5. Nah, jadi di sini itu form 5 itu merupakan form yang paling kompleks dalam program Sophos Laundry karena disinilah seluruh operasional laundry berjalan, mulai dari input data pelanggan, pemilihan layanan, perhitungan harga, pengelolaan slot mesin, antrian, pembayaran, penyetakan struk, hingga pencarian dan pengurutan riwayat transaksi. Jadi unit ini juga menjadi implementasi nyata dari struktur data array yang menjadi inti tugas besar ini. Baik, di sini ada bagian header, include, dan variabel global. Jadi unit 5 ini menginclude hampir semua unit dalam program, mulai dari unit 1 sampai unit 11, karena form ini menjadi pusat operasional yang berinteraksi dengan hampir semua form lainnya. Di bawahnya ada kata kunci extern untuk variabel stock. Untuk variabel stock ini berarti variabel stock ini tidak dideklarasikan ulang di unit 5, melainkan hanya untuk merujuk ke variabel global yang sudah dideklarasikan di unit 4 dengan kata kunci extern. Unit 5 bisa membaca dan memodifikasi stok yang sama. Selanjutnya itu merupakan bagian fungsi format rupiah pada bagian ini. Nah, di sini itu fungsi ini bertugas untuk mengubah angka integer menjadi format mata uang rupiah seperti
juta rupiah. Caranya dengan membaca digit dari belakang satu persatu dan setiap 3 digit ditambahkan tanda titik sebagai pemisah ribuan. Fungsi ini dipakai di banyak tempat di unit 5 mulai dari tampilan total, harga, struk hingga riwayat transaksi. Selanjutnya itu ada fungsi tambah riwayat. Nah, bagian ini. Nah, pada fungsi tambah riwayat adalah cara program menyimpan data transaksi ke array. Setiap kali transaksi selesai, data pelanggan dimasukkan ke riwayat jumlah riwayat menggunakan jumlah riwayat sebagai indeks, kemudian counter dinaikkan 1. Ada pengecekan if jumlah riwayat besar dari 500, return di awal. Ini merupakan batas kapasitas array. Inilah ada salah satu karakteristik array dibanding linked list yang merupakan ukurannya tetap dan harus ditentukan sejak awal. Jika sudah mencapai 500 transaksi, maka data baru tidak bisa ditambahkan. Selanjutnya itu ada konstruktor inisialisasi array slot.
Ini ada from 7 yang merupakan from rekapitulasi yang merupakan dimana from laporan keuangan harian Sofos Laundry. Jadi from ini itu bertugas untuk merangkum seluruh data transaksi. Baik pada bagian header itu bisa dilihat bahwa unit 7 ini hanya menginclude unit 5 dan unit 4 karena data yang ditampilkan di rekapitulasi berasal dari dua sumber. Yang pertama data transaksi dari from 5 dan data stok awal dari from 4. Lalu di sini ada konstruktor yang dimana untuk menginisialisasi semua variabel stok awal ke 0 dan reset counter jumlah transaksi. Nah, nilai stok awal yang sebenarnya akan diisi oleh from 4 saat kasir menyimpan input stok tidak ada di situ. Jadi konstruktor hanya memastikan variabel-variabel punya nilai default yang aman sebelum data apapun masuk. Selanjutnya di sini ada bagian hitung total. Nah, ini tuh fungsi inti dari unit 7 yang dipanggil di banyak tempat. Fungsinya tuh bakal menerima dua parameter kode untuk jenis layanan dan field untuk jenis bahan. Nah, jadi untuk parameter kode itu menggunakan 0. Jadi ini jadi parameter kode itu merupakan kode khusus yang berarti semua layanan. Nah, kalau untuk hitung total jadi kalau dihitung total itu jadi 01 dan untuk di hitung total setelah gitu ada 11 yang hanya menghitung deterjen untuk layanan cuci reguler saja. Selanjutnya itu ada bagian form show. Nah, dimana event form show ini berjalan setiap kali form 7 ditampilkan. Jadi semua field di reset ke nilai 0. Itu tuh untuk memastikan tampilan rekapitulasi selalu bersih saat pertama dibuka dan data yang ditampilkan kemudian adalah hasil kalkulasi terbaru bukan sisa tampilan dari sesi sebelumnya. Selanjutnya pada fungsi ini dipanggil dari unit 5 setiap kali transaksi berhasil diproses. Nah, di sini tuh bakal mencatat biaya bahan yang digunakan ke dalam array data transaksi berdasarkan jenis layanan. Dapat diperhatikan perbedaan antara layanan untuk cuci reguler dan deep cleaning menggunakan bahan yang sama tanpa parfum. Sedangkan perawatan spesial menambahkan parfum senilai 7.000 setelah data dicatat dan counter jumlah transaksi dinaikkan. Nah, di sini tuh fungsi langsung memanggil hitung diskon untuk memperbarui tampilan sisa stok secara real time. Bisa dilihat ini untuk codingnya. Selanjutnya untuk bagian ini, nah jadi di sini tuh jika update from layanan mencatat biaya bahan dengan nilai tetap per transaksi, maka update total harga mencatat komponen biaya yang bergantung pada berat. Jadi setiap kilogram cucian memberikan kontribusi yang berbeda terhadap pendapatan dan biaya operasional. Nah, di sini tuh variabel akumulator total edit terus bertambah setiap kali fungsi ini dipanggil dan tampilan langsung diperbarui. Dapat dilihat seperti ini codingnya. Lalu pada bagian hitung diskon ini sebenarnya nama fungsi ini tuh lebih tepat disebut kalkulasi sisa stok berdasarkan total pengeluaran bahan karena logikanya menggunakan pembulatan khusus. Untuk pengeluaran bahan dibagi harga satuan menggunakan floor untuk mendapat bilangan bulat ke bawah, lalu dicek apakah sisanya melebihi setengah harga satuan menggunakan VMOD. Jika iya, jumlah yang dikurangi dibulatkan ke atas satu unit. Hasilnya dikurangkan dari stok awal untuk menampilkan sisa stok yang tersedia. Jadi setiap bahan punya harga satuan berbeda. Untuk deterjen itu 50.000, pelembut 20.000, parfum 70.000. Jadi sehingga unit yang berkurang per transaksi itu berbeda-beda. Bisa dilihat seperti ini codingnya. Lalu pada bagian ini itu tuh tombolnya menghasilkan ringkasan keuangan akhir yang terdiri dari 3 angka, total pendapatan, total pengeluaran, dan laba bersih. Jadi total pendapatan dihitung dengan membaca dan menjumlahkan semua nilai di list box 3 yang berisi total harga setiap transaksi karena nilai sudah diformat sebagai string rupiah. Jadi program perlu membersihkan awalan rupiah dan tanda titik sebelum bisa dikonversi kembali ke angka. Jadi total pengeluaran menjumlahkan biaya semua bahan dari semua layanan menggunakan hitung total, kemudian ditambah biaya tetap 2.000 dan 5.000 yang merepresentasikan biaya operasional lain. Jadi laba bersih itu kemudian dihitung dengan mengurangi pengeluaran dari pendapatan. Bisa dilihat seperti ini codingnya. Selanjutnya di sini ada bagian dari navigasi. Nah, di sini itu hanya memunculkan show dan hide
Selanjutnya ini ada form 10 yang merupakan form proses pencucian yang merupakan form yang paling dinamis dalam program ini karena di sini mensimulasikan proses pencucian secara real time menggunakan timer countdown. Nah, pada bagian header ini bisa dilihat hanya menginclude unit 5 dan unit 11 karena unit 5 dibutuhkan karena saat cucian selesai dan slot di form transaksi harus dikosongkan. Lalu unit 11 itu merupakan form notifikasi. Nah, untuk konstruktor sendiri di sini menginisialisasi beberapa hal penting seperti jumlah mesin cuci 10, terus menetapkan kapasitas di sini untuk menetapkan kapasitas mesin cuci yang tersedia. Selanjutnya ada sedang modal show yang dibuat false adalah flag yang akan kita bahas lebih lanjut nanti. Dan yang paling penting adalah pengaturan timer interval sama dengan 1000 yang merupakan 1000 milidetik atau 1 detik. Jadi ini tuh merupakan inilah yang menggerakkan timer countdownnya. Selanjutnya pada bagian ini merupakan fungsi yang dipanggil dari unit 5 setiap kali transaksi berhasil diproses. Nah, jadi data cucian disimpan ke elemen berikutnya di array data cucian, lalu 3 flag status di set sedang diproses, selesai, dan sudah dinotifikasi. Semuanya false, artinya cucian baru masuk dalam kondisi menunggu. Jadi timer tuh bakal dikonfigurasi berdasarkan mode layanan. Di sini bisa dilihat untuk mode kilat itu 30 detik dan untuk reguler itu 60 detik. Jadi dalam program nyata ini merepresentasikan durasi proses. Selanjutnya pada bagian ini merupakan dua fungsi yang bekerja berpasangan untuk mengelola kapasitas mesin. Jadi di sini hitung mesin aktif itu cukup sederhana karena loopnya semua data cucian dan menghitung beberapa yang sedang berstatus sedang diproses dan belum selesai. Selanjutnya ada lokasi mesin yang kemudian menggunakan angka itu untuk memutuskan apakah cucian yang masih antri bisa mulai diproses. Jadi selama mesin aktif masih di bawah kapasitas 10, cucian berikutnya di array langsung diubah statusnya menjadi sedang diproses atau sama dengan true. Ini merupakan implementasi penjadwalan antrian otomatis yang begitu satu mesin cuci selesai, slot langsung diisi cucian berikutnya. Nah, ini merupakan fungsi mencari cucian yang timernya sudah habis tapi belum ditandai selesai. Jadi ada 4 kondisi yang harus terpenuhi sekaligus. Yang pertama sedang diproses, belum selesai, belum dapat notifikasi, dan sisa detik sudah 0 atau kurang. Jadi flag sudah notifikasi sangat penting di sini karena tanpanya cucian yang sama bisa memicu notifikasi berkali-kali dalam 1 detik. Yang berjalan otomatis setiap 1 detik dan menggerakkan seluruh sistem monitoring. Jadi setiap detik 3 hal terjadi secara berurutan. Pertama, countdown yang merupakan semua cucian yang sedang aktif dikurangi 1 detik. Yang kedua, tampilan diperbarui agar kasir bisa melihat timer yang bergerak. Dan yang terakhir itu ada program mengecek apakah ada cucian yang baru saja selesai. Selanjutnya perhatikan di sini ada if sedang modal sama dengan return merupakan pengamanan penting. Jadi jika notifikasi sedang ditampilkan, timer tidak boleh berjalan lagi agar tidak ada kondisi bertumpuk. Jadi saat notifikasi muncul, timer juga sengaja dimatikan dengan timer 1 enable sama dengan false. Jadi baru dinyalakan kembali setelah show modal selesai. Nah, selanjutnya ini ada fungsi untuk mereader ulang seluruh tampilan monitoring setiap kali dipanggil. Jadi ada 2 loop terpisah yang berjalan berurutan. Pertama menampilkan cucian yang belum selesai, baru kemudian yang sudah selesai. Urutan ini sengaja agar cucian aktif selalu muncul di atas, lebih mudah dipantau kasir. Nah, di sini tuh format waktu ditampilkan dalam format menit. Jadi detik menggunakan pembagian dan modulo. Ada juga pengecekan detik kecil dari 10 untuk menambahkan angka 0 di depan. Lalu pada fungsi ini dipanggil dari form 11 saat kasir mengkonfirmasi bahwa cucian sudah diambil oleh pelanggan. Program mencari di array berdasarkan nomor slot untuk memastikan cucian tersebut benar-benar ada dan sudah selesai. Jadi jika ditemukan form 5, kosongkan slot, nomor slot dipanggil untuk membersihkan slot di form transaksi. Itu merupakan sinkronisasi 2 arah. Baik, sekian video dari presentasi kami. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.